Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-31, kita bahas jangka waktu pemeriksaan. Ini bagian dari beberapa seri pemeriksaan pajak. Dengan disampaikannya SP2, dan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, maka sejak saat itu argo jangka waktu pemeriksaan dimulai. Jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terdiri dari dua waktu, yaitu 1. Jangka waktu pengujian, dan 2. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan, dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, atau disampaikan kepada wajib pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Menurut ketentuannya, jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor dimulai sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pemeriksaan, lamanya jangka waktu pengujian, pertama, 6 bulan jika dilakukan pemeriksaan lapangan. Kedua, 4 bulan jika dilakukan pemeriksaan kantor. Khusus pemeriksaan data konkret, jangka waktu pengujian cukup 1 bulan saja. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa pemeriksaan data konkret itu lebih kepada formalitas untuk menagih pajak. Jangka waktu pengujian ini dapat diperpanjang. Ketentuannya, setiap perpanjangan jangka waktu pengujian, pemeriksa pajak wajib memberitahukan perpanjangan tersebut kepada wajib pajak. Pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor dapat diperpanjangan 2 bulan saja. Setelah itu, harus masuk ke jangka waktu pembahasan. Khusus 3 wajib pajak berikut ini, pemeriksaan dapat dilakukan selama 24 bulan, yaitu 6 jangka waktu pengujian, ditambah 3 kali perpanjangan yang masing-masing perpanjangan lamanya 6 bulan. Ketiga wajib pajak ini yaitu 1. Wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi. 2. Wajib pajak dalam satu grup. 3. Wajib pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing. Pemeriksaan tambang minyak dan gas bumi biasanya dilakukan bersamaan dengan BPKP dan SKK Migas. Sehingga ada 3 instansi yang melakukan pemeriksaan joint audit di satu tempat yang sama. Karena itu, penyelesaian pemeriksaan pajak pun akan disesuaikan dengan penyesuaian pemeriksaan instansi lain. Sedangkan pemeriksaan perusahaan grup dan pemeriksaan transfer pricing dilakukan 24 bulan karena berdasarkan best practice, atau perbandingan dengan negara lain bahwa pemeriksaan seperti itu biasanya bisa mencapai 24 bulan. Sebelum ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013 belum ada pembagian jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan dibagi 2 karena terdapat masalah dalam hal pemeriksaan restitusi. Dulu, seringkali pemeriksa pajak menyampaikan SPHP di hari terakhir sebelum jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 17B ayat 1 Undang-Undang KUP berakhir. Pemeriksaan restitusi sudah dibatasi 12 bulan di Undang-Undang KUP. Jika melewati batas waktu 12, artinya surat ketetapan pajak terbit setelah 12 bulan dari penyampaian SPT lebih bayar, maka pemeriksa pajak akan diberikan sanksi administrasi. Bahkan bukan sanksi administrasi tersebut akan berimbas pada penghasilan tunjangan yang diberikan oleh kantor. Beberapa pemeriksa dulu memiliki kebiasaan buruk. Pemeriksaan pajak SPT lebih bayar ditunda-tunda sampai pada bulan ke-11. Dan pemeriksa pajak baru menyampaikan SPHP di minggu terakhir bulan ke-12. Bahkan ada juga yang memberikan di hari terakhir sebelum 12 bulan lewat. SPHP dan surat ketetapan pajak terbit di hari yang sama. Alasan kedua yaitu pemberian dokumen pembukuan setelah SPHP. Banyak yang menyampaikan dokumen pembukuan setelah SPHP. Wajib pajak yang didampingi konsultan pajak sering melakukan hal ini. Alasan konsultan pajak, bahwa jangka waktu pemeriksaan itu sampai hari sebelum diterbitkannya surat ketetapan pajak. Akibatnya, pemeriksa pajak juga menjadi kerepotan karena pemeriksa pajak harus melakukan pemeriksaan ulang atas dokumen-dokumen yang diberikan. Selain harus melakukan pemeriksaan ulang, waktu yang diberikan dalam pembahasan sebenarnya terbatas.
sehingga pemeriksa pajak tidak memiliki keluasan waktu untuk menguji ulang dokumen pemeriksaan. Hal ini bagian dari kelemahan aturan sebelumnya. Sedangkan jangka waktu pembahasan akhir 2 bulan, baik untuk pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Kecuali untuk pemeriksaan data konkret, jangka waktu pembahasan hanya 10 hari kerja. Sebenarnya, PMK Tata Cara Pemeriksaan telah mengharuskan Kepala UP2 untuk menyampaikan hasil pemeriksaan setelah berakhirnya jangka waktu pengujian. Hal ini diatur di Pasal 19 Ayat 1 PMK Tata Cara Pemeriksaan, yang berbunyi, apabila jangka waktu perpanjangan pengujian pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1, atau Ayat 3, atau perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 1, telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada wajib pajak. Namun, bisa saja jangka waktu pengujian berakhir dan pemeriksa pajak belum menerbitkan SPHP. Sampai dengan sekarang, tidak ada sanksi yang dapat menguntungkan wajib pajak apabila pemeriksa pajak melanggar jangka waktu pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaannya tetap sah, kecuali wajib pajak mengajukan upaya gugatan ke pengadilan pajak. Walaupun dilakukan gugatan ke pengadilan pajak, dan gugatan tersebut dimenangkan oleh wajib pajak, pemeriksa pajak bisa memulai lagi prosedur pemeriksaan dari awal. Berdasarkan putusan gugatan tersebut, prosedur pemeriksaan pajak harus dimulai dari awal. Argo jangka waktu pemeriksaan dimulai dari nol lagi. Di-reset. Sehingga justru total jangka waktu pemeriksaan akan semakin lama. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.